Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai harga telur puyuh. Sekarang permintaannya sangat tinggi sekali teman-teman ya. Tapi sayangnya banyak peternak-peternak kita, teman-teman kita yang pada tumbang teman-teman. Oke, simak videonya teman-teman. Oke. Jadi untuk saat ini ya teman-teman, permintaan telur puyuh itu sangat tinggi sekali di tempat saya loh ya, di tempat saya. Dan beda tempat, beda daerah, beda pula harganya teman-teman. Jangan disamakan ya. Untuk harga telur di tempat saya itu sekarang 195.000. 195.000 mengalami kenaikan 5.000. Dan tengkulak penjualnya itu mintanya tidak aturan teman-teman. Setiap hari bahkan sehari bisa 2 kali. Ndok wis dijupuk esuk toh. Lu bengi kita kon meneh. Bos ndok ora. Ini ate sing mbok kon brojol ki manuke sapa? Ah mbok jaluki esuk mbok jukuk, bengi kok mbok jukuk meneh. Dan itu bertanda karena memang permintaan telur saat ini itu sangat tinggi sekali teman-teman. Permintaan tinggi tapi untuk stok telurnya itu kurang-kurang. Biasalah ya, hal ini yang menyebabkan harga telur meroket naik. Nah, di tempat saya, tapi di tempat teman-teman saya tidak tahu ya. Jadi inilah yang kita namanya seleksi alam bosnya kemarin. Bukan seleksi alam tapi seleksi diri sendiri bos ya. Yang kuat mentalnya dia akan bertahan. Biasa waktu telur tidak laku, pakan mahal, telur susah jual ya, pasti di antara teman-teman itu banyak yang sekali puyuhnya itu di akhir dini. Ada pula yang puyuhnya terkena virus ya, ada puyuhnya yang terkena virus yang mengakibatkan peternak-peternak itu banyak yang tumbang teman-teman. Peternak itu banyak sekali yang tumbang untuk saat ini ya. Nah itulah bukan seleksi alam yang menyeleksi, tapi awake dhewe bos. Jadi piye carane nek saat rego ndok lagi ora payu, permintaan lagi menurun, itu kita siasati dengan bagaimana caranya kita ini masih bisa bertahan walaupun mendapatkan keuntungan yang ngepres. Bertahanlah bos, yakin harus tak omong itu, badai itu pasti berlalu bos, tidak akan selamanya keadaan seperti ini ya, tidak akan keadaan seperti ini terus teman-teman. Jadi ada pasang surutnya itu sudah wajar, ada pasang surutnya itu sudah wajar. Nah, yang tidak wajar Yogi mau gini ternak lagi dihadapi ujian yang seperti itu langsung tumbang. Makanya itulah nanti di antara sekian ribu peternak nanti akan kelihatan bagaimana, siapa dan di mana lokasinya. Itu akan terseleksi dengan sendirinya mana yang berjiwa bisnis tinggi, mana yang berjiwa mentalnya yang kuat dan dia rajin ya, ulet dalam bekerja, akan terlihat bos ya. Khususnya untuk para pemuda, biasanya kan yang peternak sudah senior itu kan dia sudah berumur, sudah terus berumur bapak-bapak ya. Aku kan jenom, aku orang bapak-bapak bos. Aku ya latihan belajar bos, tapi masih ada yang belajar dari awal lagi, yang baru-baru belajar itu masih banyak. Biasanya nganten anyar begini bos, nganten anyar habis anane saat durungin duit kucu, dia kan selalu mau pergi tinggal pergi, butuh duit kayak jauh pane ya. Nah, berbucu, punya anak, punya keluarga, wes mulai mumet wih, ndase mulai kopior. Nah, biasanya sing
wedakne glowing, pakaiane apik-apik, wis keterak butuh ngono kuwi wis. Kelakon nggo kaos hadiah. Wis kaos ngguri tulisannya Mari Mas, tulisannya Kaya Bas, Rondap, wis ngono kuwi kaos hadiah. Bekas-bekas produk ya. Itulah di saat-saat yang seperti itu ada beberapa peternak muda, peternak pemula itu yang memulai usahanya ya. Yang memulai usahanya itu salah satunya adalah dengan cara berternak puyuh. Saat berternak puyuh yang seperti itu, lagi nyerah-nyerah beternak, ternyata dia dihadapkan dengan beberapa cobaan dalam beternak puyuh. Cobaan yang pertama yaitu dia baru beternak puyuh dalam skala yang kecil, misalkan 1000 atau 500, baru belajar, langsung dihadapkan dengan pakan mahal harga telur yang tidak laku. Itu masih mending bos, saya mending nih ini. Ada lagi yang parahnya lagi, wis anyaran ya, nganten anyar baru merintis usaha, puyuhnya langsung kena aratan, ludes bos. Bayangkan ya. Nah, itulah mentalnya diuji saat itu. Yang kuat melewati ujian itu, dia akan menjadi pengusaha yang sejati, dia akan menjadi sukses. Makanya berkali-kali itu saya tekankan ya, saya tekankan, kalau kalian masih bermimpi untuk menjadi sukses ya, jangan takut gagal bos ya, jangan takut gagal. Oke, kita berikhtiar, kita tidak selamanya akan sukses. Berikhtiar itu belum tentu akan berhasil bos. Tapi kalau kita tidak berikhtiar, malah tidak mungkin akan berhasil ya. Kita berikhtiar itu belum tentu bos akan berhasil. Berikhtiar itu belum tentu berhasil. Tapi kalau kita tidak mau berikhtiar, malah tidak mungkin akan berhasil. Tapi ora mungkin ya kan. Makanya dalam masa-masa yang seperti ini bos, permintaan telur tinggi, harga pakan tinggi. Nah, disinilah saat-saatnya, kalau kemarin teman-teman yang masih kuat bertahan, dia akan merasakan nikmatnya di saat-saat yang seperti ini. Tapi kalau kemarin-kemarin dia sudah tumbang, tidak mau bangkit lagi, dan tidak berani mencoba dengan kegagalan yang kemarin, masih takut dengan bayang-bayang kegagalan yang kemarin. Kalau ada situasi yang seperti ini, permintaan telur tinggi, harganya sudah tinggi, nah, pasti dia baru wah yo dewinya aku jadi ini nah seperti itu bos ya. Penyesalan itu pasti akan datang belakangan. Kalau datangnya di depan itu bukan penyesalan, itu harapan bos. Harapan pasti datangnya di depan. Urung but wis ngarep-arep gitu kan. Oke. Selamat bagi teman-teman yang masih kuat bertahan dalam keadaan yang seperti ini. Ini adalah ujian ya bagi kita sebelumnya sudah mengalami masa-masa sulit ya teman-teman. Oke. Selamat dan jangan pantang menyerah untuk teman-teman yang masih belajar. Oke. Jangan pantang menyerah. Sukses selalu peternak puyuh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.